Rahajeng siang Bli dan Bo, gimana kabarnya? Jangan lupa pakai masker, masih banyak virus di luar sana. Tiang mau ajak penonton jejak anak negeri untuk mengeksplor daerah asalku Bali. Kali ini Tiang mau buat masakan dari daun anggur. Belum pernah lihat kan? Selain lezat, olahan ini sangat bergizi. Sangat baik untuk kondisi di saat pandemi seperti ini. Yuk, ikut cara buatnya. Dan jangan pindah channel ya. Siapa yang tidak kenal dengan tanah kelahiran Tiang ini? Bali. Pulau seluas 5.780 km persegi ini sudah akrab di telinga wisatawan dalam dan luar negeri sebagai daerah tujuan wisata dunia. Satu, dua, angkat Bu! Setiap keranjang beratnya mencapai 50 kg. Bayangkan, badan Tiang yang langsing ini mengangkat keranjang-keranjang penuh anggur. Bisa-bisa encok deh. Tapi Tiang tidak mau kalah sama ibu-ibu di sini. Jadi, ayo kita bereskan. Banyupoh di Kecamatan Grok Gak Buleleng menjadi salah satu pusat penghasil buah anggur di Provinsi Bali. Di daerah yang berjarak sekitar 125 km dari Denpasar ini, setiap harinya ada saja kebun anggur yang panen. Setiap kebun bisa menghasilkan 3 ton buah anggur Bali segar. Nantinya, hasil panen ini akan memasuk kebutuhan buah anggur di Bali dan dikirim ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Anggur merupakan tanaman perdu merambat yang tumbuh di daerah dataran rendah dengan intensitas musim kemarau yang cukup panjang. Tanaman dengan nama latin Vitis vinifera ini dipanen saat buah sudah berumur sekitar 100 hari. Setelah dipanen, buah anggur memiliki akan daya simpan sekitar 4 hingga 6 hari, tergantung cara penyimpanannya. Nah, selesai menguras tenaga ikut panen anggur, saatnya Tiang isi perut dulu, biar ada tenaga. Hei, masak apa ini Bu? Masak daun anggur. Daun anggur? Naik urapan. Urapan daun anggur? Oh. Jangan Bu? Jangan. Oh, tumben ya nih itu Bu. Beruntungnya, Bu Komang sudah menyiapkan bahan masakan tradisional khas Banyupoh yang terbuat dari daun anggur. Tiang penasaran Bu, seperti apa rasanya jukut murap anggur itu? Biar cepat makan, kita harus cepat menyelesaikan tugas dari Bu Komang. Tiang harus memetik dan memilih daun anggur yang masih muda. Ini kan Bu, anggurnya apa nih Bu? Daunnya? Ini tua? Ani muda. Yang muda? Oh. Ini anggur apa Bu? Bang sampi. Oh, berarti yang tua untuk makan ternak ya Bu ya? Berarti makanan kita sama dong Bu, kayak sapi? Ya sama. Saudara kali ya Bu ya? Misana. Oh, misana. Kata Bu Komang, masakan sejenis urap yang mau kami buat ini memang pas dicampur dengan daun anggur. Mungkin bagi kita, daun anggur belum terlalu familiar untuk digunakan sebagai bahan masakan. Tetapi di beberapa negara seperti Yunani, Vietnam, Turki, dan Rumania, daun anggur merupakan bahan utama pembuatan makanan yang khas. Menurut beberapa artikel,
daun anggur merupakan sumber serat dengan kalori yang sedikit. Bahkan menurut Linus Pauling Institute, secangkir daun anggur mengandung 15,2 mikrogram vitamin K. Wah, ternyata daun anggur sehat kan? Nah, kalau mau masak enak, kita memang butuh racikan bumbu istimewa agar rasa makanan menjadi semakin mantap. Dan Bu Komang sudah menyiapkan semua rempahnya. Jadi Tiang tinggal mengerahkan tenaga untuk menghaluskannya. Ada bawang, cabai, kemiri, kunyit, jahe, dan lain-lain. Semuanya harus dihaluskan. Biar cepat makan, Tiang harus cepat menggiling bumbu ini. Selain bumbu, ada satu bahan campuran yang harus dan wajib masuk ke dalam adonan jukutnya, yaitu kelapa. Kelapa yang digunakan pun adalah kelapa tua dan diparut. Tapi sebelum diparut, kelapa harus dibakar terlebih dahulu. Tujuannya agar kelapa sudah matang saat dicampur bahan lain. Kelapa atau Cocos nucifera ini adalah salah satu bahan masakan yang paling banyak digunakan pada beragam jenis masakan tradisional Nusantara. Kelapa juga dibakar dengan api dari kayu. Jadi aroma dan rasa gurih kelapanya lebih keluar dan lebih enak, kata Bu Ketut. Tiang sih percaya, soalnya dari bumbu dan bahan saja sudah enak. Apalagi kalau sudah dinikmati nanti. Kelapa bakar selanjutnya tinggal diparut. Tapi sebelumnya, kulit bagian luarnya yang gosong harus dibuang terlebih dahulu. Pas diparut, aroma kelapa semakin harum. Teman di rumah bisa mencium aromanya tidak? Hihihi. Nah, daun anggur yang sudah bersih tinggal direbus. Selain untuk mematangkan daunnya, perebusan ini juga untuk menghilangkan kandungan getahnya. Jadi kalau sudah direbus, daun anggur tinggal dicampur bumbu dan siap dimakan. Nah, dengan air mendidih dan api yang besar, daun anggur cukup direbus sekitar 10 menit saja. Kalau sudah lembut, Tiang tinggal angkat dan tiriskan. Bumbu sudah dihaluskan, kelapa sudah diparut, dan daun anggur juga sudah dimasak. Jadi sekarang tinggal mencampur semua bahan. Aduk bumbu halus dengan daun anggur iris. Tambahkan garam biar semakin mantap. Terakhir, parutan kelapa bakar. Campur semua bahan sampai merata. Bu Komang, Ya, bikin sampun kunyah nih kita campur bumbunya. coba cicipin kayak asalnya tuh. Ini jane tuh. Ini mari sajan. Jangan, segarnya Bu. Nanti udah selesai nih Bu ya, tinggal dimakan ya. Kalau dimakan. Mantap. Mari makan. Siapa yang sangka daun anggur yang jarang dimanfaatkan sebagai bahan masakan ini ternyata bisa enak dijadikan jukut murap. Soal rasa sudah pasti jahen. Jangan Bu. Bu Komang, Ya, ternyata nih Putu baru tahu daun anggur bisa diolah jadi makanan apa nih Ki? urapan, Tapi ada nih urapan, daun anggur. Nih, jangan saling ya Bu. Bu Ketut, ngomong-ngomong, Mujang butuh ngupas anggur nih Ki. Emang kalau ngain api? Oh, mau buat jajah dadar. Tiang masih berada di daerah Banyupoh, Kabupaten Buleleng. Sekarang, Tiang diberi tugas penting membersihkan buah anggur sebagai bahan membuat jaje atau kue dadar. Kata Bu Ketut, yang dipakai adalah anggur yang sudah masak, tapi bijinya harus dibuang terlebih dahulu.
Nantinya buah bercita rasa manis segar ini akan dipakai sebagai bahan pewarna sekaligus isian jaje dadar. Buah segar saja sudah enak, apalagi kalau sudah dimasak jadi jaje. Adonan jaje dadar ini terdiri atas dua bagian, kulit pembungkus dan isiannya. Bagian kulit jaje dibuat Bu Ketut dengan mencampur tepung tapioka dan tepung beras yang diaduk dengan garam dan air. Kata Bu Ketut, adonan dibuat encer agar mudah dimasak dan dicetak dalam panci anti lengket. Bu Ketut, Niki sampai halus Niki. Sebuah halus tuh. Coba. Agar bisa menjadi pewarna adonan kulit jaje dan mudah dimasak jadi isian jaje, harus tiang haluskan. Seperti kata pepatah, tidak ada akar, rotan pun jadi. Tidak ada blender, ulekan pun bisa dipakai menghaluskan anggur ini. Tapi, tiang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Hehehe. Bu Ketut, Niki begenap Niki anggurnya. Nah, agar hasil kue nantinya bisa berwarna cerah dan rasanya juga biar bisa lebih segar manis, sebagian hasil ulekan buah anggur bisa dicampurkan. Sementara, sebagian lagi akan menjadi isian jaje dadarnya. Nah, sisa anggur yang sudah tiang haluskan tinggal dimasak jadi selai untuk menjadi isian jaje dadar. Buah anggur dimasak dengan campuran gula pasir. Gula pasir akan membantu mengurangi rasa asam buah anggur, sehingga selainya nanti bisa jauh lebih manis. Selain itu, gula pasir yang dimasak dan menjadi karamel bisa mengentalkan buah anggur hingga masak menjadi selai padat. Dimasak dengan sedang, kandungan air anggur akan berkurang hingga 70%. Kata Bu Ketut, sisa anggur yang kering inilah yang disebut selai. Warna sari anggur ini akan menjadi ungu tua dengan aroma anggur yang khas. Sekitar 30 menit, selai buah anggur asli Banyu-Poh selesai. Nah, khusus untuk kulit jaje dadarnya dibuat dengan cara yang sedikit berbeda. Bu Ketut harus menggunakan panci anti lengket dan mengoleskan mentega agar adonan tidak melekat pada dasar penggorengan. Panci berbentuk bulat ini diberi 1 sendok takaran adonan sesuai dengan ketebalan kulit jaje dadar yang diinginkan. Jika bagian bawahnya sudah matang, tinggal dibalik agar sisi lainnya ikut masak. Bu Ketut, baliknya pakai tangan. Wih, keren lu. Sing kepes. Debus Bu Ketut. Makasih. Bu Ketut saudaranya Limat. Masa? Bisa balen gitu, hebat banget. Wih, jam terbang Bu Ketut di dunia perjajian terbukti sudah. Membalik adonan tidak bantu apapun, cukup pakai tangan kosong saja. Kata Bu Ketut, 1 adonan ternyata bisa menghasilkan puluhan lembar kulit jaje dadar. Belebang tuh. Belebang nih. Belebang selene bos. Nah, angkir betul. Yang penggorengannya angkir tuh. Diangkat sampai penggorengannya berapa? Penggorengannya. Kalau isian selai anggur sudah matang dan kulit jajenya juga sudah masak, berarti tugas kita tinggal membentuk dan mencampur kedua bahan ini. Begini cara menggulung jaje dadar. 1 lembar kulit jaje diisi dengan selai anggur, kemudian 4 sisi bagiannya dilipat hingga menutupi bagian tengah jaje. Kali ini aku cepat belajar ya Bu. Lipatan jaje dadar bikinan tiang rapi kan Bu? Hehehe. Aku telah sih ke adonannya. Jadi jangan icipin Bu. Tadi kati.
Mungkin alasan itu. Selingnya nyangal, Bu. Ayo, Bu. Ada banyak ragam olahan makanan yang bisa dibuat dari anggur. Tiang sudah membuktikannya. Rasa jaje dadar ini jelas berbeda dengan jaje dadar yang pernah Tiang coba sebelumnya. Sudah pernah lihat belum hutan yang namanya Gayam? Kali ini Tiang akan mengolah menjadi beberapa masakan khas daerah Bali. Mau tahu resepnya? Ayo ikut Tiang, tetap di Jejak Anak Negeri. Ada belum nih? Saya beli. Yes, tuh. Niki beli. Wow, enten buah hulung, buah napi niki beli. Oh, niki buah gatep niki. Buah gatep. Nggih. Coba cengain Bun. Kayaknya niki buah gayam yang di bahasa Indonesia nih. Buah gayam. Bener kayak niki. Oh, nggih. Aneh cina niki punya nih. Oh, niki punya nih gede niki. Nggih. Oh, gede masih nggih. Nggih. Niki punya paling gede nih. Ini yang paling besar. Winten gede. Ada yang lebih besar. Winten. Oh, kenten. Kayaknya jangan niki beli. Pejan saja niki. Boleh dipanenin. Ngidang. Idang. Nggih. Ayo Nah, coba. niki. Tiang cuma bisa naik sampai di sini beli, sudah tidak bisa gerak lagi. Jangan sampai Tiang bisa naik, tapi tidak bisa turun nih. Hihihi. Jadi Tiang bantu mengarahkan Beli Wayan memilih buah mana yang bisa diambil saja ya. Ini kuning, kiri. Ini kuning, kiri. Buah gatep atau biasa disebut gayam ini merupakan buah hutan yang tidak ditanam alias tumbuh dengan sendirinya. Gayam bisa tumbuh lebih dari 20 meter dan biasa dimanfaatkan sebagai tanaman peneduh atau penghijauan karena kemampuannya menyerap air yang cukup kuat. Bagi warga desa, biasanya buah tahunan ini dijadikan bahan makanan alternatif karena rasanya yang enak dan mengenyangkan. Buah gayam tumbuh di ujung-ujung ranting sehingga kita perlu alat untuk mengambilnya. Dengan menggunakan galah, buah gayam dijatuhkan langsung dari tangkainya. Tapi tenang, kulit buahnya keras, jadi isinya tidak akan rusak. Yang diambil yang sudah berwarna kuning, yang menandakan buahnya sudah masak. Angkat. Yuk. Tiang sudah bersama Ibu Luh yang akan mengajarkan membuat salah satu makanan khas Bali yang sangat terkenal kelezatannya, yaitu jukut melik-lik. Tentu saja yang menjadi bahan utama adalah buah gayam yang sudah dikupas. Sebelum dimasak, bagian kulit ari gayam harus dibuang hingga didapat bagian biji gayam yang berwarna putih. Selanjutnya, buah gayam tinggal dipotong-potong. Tidak ada aturan khusus seberapa besar irisannya, sesuai selera. Tujuannya agar mudah matang dan enak dimakan. Oh iya, buah gayam ini agak bergetah. Jadi kalau selesai diiris, harus langsung direndam agar buah tidak berubah menjadi merah seperti warna getahnya. Nah, kalau urusan buah gayam sudah beres, Tiang lanjut ke tugas berikutnya. Salah satu keunikan jukut melik-lik ini adalah cara membuat dan memasak racikan bumbu serta bahannya. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kencur, jahe dan lain-lain ini tidak diulek seperti biasanya. Tapi kata Buluh, bumbu-bumbu penyedap masakan ini cukup diparut saja. Ini dimaksudkan agar rasa segar dan aroma bumbu lebih terasa. Sip Bu, yang penting masakan kita ini rasanya enak. Oh iya,
Selain gayam, jukut melili biasanya dimasak dengan mencampur berbagai jenis sayuran dalam satu pot atau belanga tanah. Kita bisa menggunakan kacang panjang, daun kelor, atau sayuran kesukaan lainnya sesuai selera. Semua bahan dan bumbu akan dimasak dengan cara direbus. Yang pertama, dimasukkan ke dalam pot belanga adalah sayuran yang bertekstur agak keras seperti gayam ini. Berikutnya, campuran parutan kelapa, bumbu parut, serta terasi, dan garam tinggal dimasukkan ke dalam pot tanah. Oh iya, cara memasak jukut melili ini juga khas karena dimasak dalam pot tanah liat. Jadi rasanya semakin mantap. Semua bahan dan bumbu tinggal ditunggu sampai kuah mendidih dan matang. Enak deh. Enak bu, pun enak bu. Miring ajang, menikmati jukut melili dengan buah gayam yang istimewa tentu saja sangat enak. Kalau ke Bali, jangan lupa coba makan ini ya. Tiang, Kadek Dodi masih semangat mengajak teman semua mengeksplor Bali dari kekayaan kulinernya. Selagi masih ada gayam, berarti masih akan tetap ada makan enak di sini. Bersama Bu Niwayan, Tiang akan membuat jaje mangkok lemen atau bahasa Indonesianya kue mangkok kukus. Buah gayam yang sudah dipanen tadi dan telah dikupas dari kulitnya masih harus dibersihkan lagi. Kulit arinya harus dibuang karena tidak enak untuk dimakan. Nah, Bu Niwayan menyiapkan adonan jajinya. Kita butuh telur yang diambil kuningnya saja, serta gula lalu dikocok sampai mengembang. Karena mengaduk adonannya ini masih dilakukan manual, jadi butuh proses yang agak lama ya. Jadi harap sabar. Hehehe. Oh iya, kita juga butuh baking soda atau soda pengembang agar kuenya bisa mengembang sempurna saat dimasak. Kalau tidak, kue akan bantat dan teksturnya terlalu padat. Bu, ini pun kedas lagi bu. Oh, bekedas tuh dek. Sedikit? Jadi parut ya. Oh, yang Langsung pisang parut. lagi. Heeh. Tiriskan ya. Oke. Pisang, parut terus ya. Karena akan dicampur dengan adonan tepung, makanya gatep atau gayam ini harus diparut agar bisa menyatu saat diadon. Untung tekstur buah gayam ini tidak keras, jadi mudah saja memarutnya. Bu, niki ampun cukup niki bu. Cukup dek, cukup. Oh, kinta. Kan ampun halus niki ya? Ampun halus. Makin napi malih. Coba niki daun suji sekarang. Oh, daun suji nih nggih. Nggih. Untuk menambah warna dan aroma, kita juga membutuhkan daun suji sebagai pewarna kue sekaligus penambah harum adonan. Daun suji cukup ditumbuk halus dan diberi air, jadi kita bisa mendapatkan sarinya yang berwarna hijau. Selain sehat, tentu saja pewarna alami mudah didapat serta hemat. Nah, coba ide kenane dek, Tapi, gatep Bu. nih. Oh, Gatep niki nggih. nih, campur. Gayamnya bu ya. Nah, kalau semua bahan sudah siap, kita tinggal mengaduk semua bahan menjadi satu. Gayam ditambahkan ke adonan tepung buayan. Jangan lupa, sari daun suji yang sudah kutumbuk tadi sebagai pewarna alaminya. Urusan adonan sudah diambil alih buayan, jadi Tiang tinggal menyiapkan kukusannya. Oh iya, di pedesaan masih banyak warga yang menggunakan kukusan seperti ini sebagai alat untuk memasak. Meskipun sekarang sudah jarang yang menggunakan dandang seperti ini.
Jika air mendidih dan uap kukusan sudah banyak, kita bisa mengukus kuenya sekarang. Adonan kue dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah diberi alas kertas. Uap panas dari air rebusan nantinya akan mematangkan adonan jaje. Butuh waktu sekitar 51 menit agar kue masak sempurna. Yang harus tetap diingat, api kayunya harus tetap dipastikan menyala. Makin siang, perut makin terasa lapar ya. Karena Tiang masih punya banyak stok buah gatep, jadi ada baiknya kita ajak Pak Putu untuk membuat jaje alias kue dari tanaman khas Nusantara ini. Baik Pak Putu, kalau cuma potong-memotong itu mudah. Apapun yang bisa bikin perut kenyang, pasti Tiang lakukan. Oh iya, kami akan membuat jaje paes. Jadi selain gayam, kita juga membutuhkan singkong sebagai bahan tambahan dan perekat adonan. Tapi tenang, urusan ubi kayu ini dibereskan oleh Pak Putu. Langsung niki tiang getap dipotong, tiang Ya, kulak. kulak ya. Oke. Nah, ada lagi satu bagian dari pohon gayam yang bisa dijadikan bahan masakan sekaligus obat. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah kulitnya. Seperti yang Pak Putu bilang, dulunya para orang tua biasa menjadikan kulit batang gayam sebagai obat sakit perut alias diare. Bagian kulit batang gayam ini cukup keras dan mengandung banyak getah berwarna merah dan rasanya pahit. Oh iya, adonan jaje paes yang dibuat Pak Putu ternyata sederhana saja. Hanya perlu mencampurkan parutan singkong dengan potongan buah gayam, ditambah garam. Setelah rata, barulah kita bisa menambahkan pewarna alami dari kulit batang gayam ini. Begini caranya, cukup remas kulit batang gayam yang sudah kutumbuk ini. Aduk-aduk dengan adonan jajenya. Nah, batang gayam yang sudah dimemarkan ini tinggal direbus untuk mengambil sarinya. Rebusnya sekitar 10 menit. Sementara menunggu air rebusannya mendidih, Tiang bisa bantu Pak Putu membungkus adonan jaje yang sudah dibuat. Ambil sedikit adonan jaje dan letakkan di tengah daun pisang, kemudian dipipihkan dan ditambahkan gula sebagai pemanis. Barulah kemudian kedua ujung daunnya ditutup dan disemat lidi biar adonannya tidak keluar. Mudah kan? Silahkan dicoba. Satu adonan bisa dapat banyak bungkusan jaje paes. Itu artinya kita bisa makan besar. Kalau semua adonan sudah dibungkus, berarti tugas kita tinggal membakarnya sampai matang. Jaje paes gayam ini memang dimasak dengan cara dibakar sehingga kue yang didapat lebih padat dan kering. Tentu saja, aroma jaje pun akan semakin harum karena pembungkusnya adalah daun pisang. Selama dibakar, bungkusan jaje harus tetap dibolak-balik agar masaknya merata.
Ini dia, jaje pais gayam hasil masakan kami kali ini.